Oke teman-teman, kembali lagi bersama Cardia Critical Care ya. Jadi kali ini kita mau bahas lanjutan kasus kemarin ya, hipokalemia. Nah kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara koreksi hipokalemia atau bagaimana kita melakukan koreksi elektrolit, terutama kalium ya, kalium. Nah sebelum itu kita perlu tahu dulu hipokalemia itu apa. Nah hipokalemia itu adalah kadar kalium yang kurang dari 3,5. Nah hipokalemia juga kita bagi-bagi lagi nih, mulai dari hipokalemia ringan. Kalau yang ringan itu 3,5 sampai 3. Nah kalau yang sedang itu 3 sampai 2,5. Sedangkan kalau yang berat itu di bawah 2,5. Nah kenapa hipokalemia ini penting kita bahas, terutama pada pasien-pasien kardiak ya, terutama pada pasien-pasien kardiak critical care itu sangat penting. Kenapa? Karena kalium ini itu sangat berperan pada membran action potensial, terutama pada sel-sel jantung ya. Nah kalau terjadi hipokalemia maka bisa terjadi gangguan aritmia jantung, terutama pada pasien-pasien jantung, yaitu pasien-pasien yang iskemik ya, seperti pada pasien-pasien ACS. Hingga di guideline ACS juga guideline STEMI kalau nggak salah, itu dua elektrolit yang terpenting adalah kalium dan magnesium. Nah kalium dan magnesium itu harus dikoreksi walaupun dia kadar hipokalemia ringan ataupun hipomagnesemia ringan, itu harus dikoreksi ya, karena untuk mencegah tidak terjadinya aritmia, terutama yang maligna. Kemudian pasien seperti apa lagi? Pasien-pasien gagal jantung, kemudian pasien-pasien yang menggunakan digoksin ya. Jadi pasien-pasien yang kita kan banyak gagal jantung yang pakai digoksin. Nah pasien-pasien yang pakai digoksin itu sangat rentan untuk terjadinya aritmia ya. Makanya kita harus tahu cara bagaimana cara koreksi dari hipokalemia. Nah cara koreksi hipokalemia itu ada dua ya, pakai oral ataupun pakai yang IV. Nah kapan kita pakai oral? Kalau oral itu biasanya kita pakai pada hipokalemia yang ringan ya. Yang ringan itu berapa? Yang di bawah 3,5 tapi masih di atas 3. Jadi 3 sampai 3,5 kita masih bisa pakai yang oral ya. Oral banyak sediaannya ya, bisa pakai ya, mungkin kalau kita sebut merek KSR, Asparka ya. Nah biasanya kita koreksinya itu tergantung tempat masing-masing ya. Tapi kalau misalnya seperti di harapan kita itu koreksinya kita biasanya 2-2-2 ya. Jadi 2 tablet, kemudian 2 jam kemudian 2 tablet, kemudian 2 jam kemudian 2 tablet ya. Nah kapan kita periksa lagi? Biasanya kita periksa lagi itu sekitar 12 sampai 24 jam setelah kita kasih koreksi secara oral. Kalau yang oral keterbatasannya adalah dia sediaan kalium itu tidak enak di lambung ya. Jadi kalau kita koreksi terlalu banyak itu pasiennya akan mual, muntah ya. Jadi itu dia memang hambatannya di situ ya, limitasinya yang oral di situ, dan juga ada batas maksimalnya juga ya. Nah jadi kalau yang ringan dia kita boleh pakai oral. Kemudian yang sedang itu yang dari 2,5 sampai 3 itu sebenarnya bisa pakai oral, bisa pakai koreksi yang IV ya. Tapi kalau udah di bawah 2,5 itu wajib yang IV ya. Wajib yang menggunakan IV atau menggunakan, kalau yang ada di kita adalah sediaan KCL ya, di KCL. Nah bagaimana cara kita koreksinya? Nah cara kita koreksi itu tergantung dari akses kita. Nah jadi akses itu ada dua ya, akses IV perifer dan juga akses vena sentral. Nah sebenarnya kalau udah di bawah 2,5 itu sebenarnya anjurannya kita pakai vena sentral ya, atau pakai CPC ini seperti yang di sini ya. Ini kita harusnya pakai ini nih kalau di bawah 2,5. Terutama kalau pasien-pasiennya juga sudah ada kelainan-kelainan aritmia ya. Misalnya apalagi pasiennya post cardiac arrest. Nah itu harus kita pasang central line. Atau pasiennya sudah mulai menunjukkan gejala-gejala aritmia maligna seperti PVC-nya sudah banyak ya, PVC-nya udah Bigemini, PVC-nya udah couplet. Nah itu jangan ditunda lagi ya, harus pasang central line. Nah kenapa? Nah ini hubungannya nanti dengan cara kita koreksinya ya. Jadi kalau kita koreksi KCL itu yang perlu kita tahu secara dasarnya dulu ya. Secara dasarnya kita perlu tahu bahwa untuk KCL, koreksi KCL itu kita tergantung dari dua ya. Pertama konsentrasi, sama yang kedua rate atau kecepatan kita memberikan ya. Nah kalau konsentrasi itu semakin pekat, maka itu akan semakin mengiritasi ya, sehingga tidak cocok lagi sebenarnya kalau yang sudah pekat itu diberikan pada yang perifer ya, yang IV line yang perifer. Oh ya, yang IV perifer di sini yang di mana?
Nah, kalau IV perifer itu yang dihitung sebagai di guideline itu sebenarnya IV perifer yang mana? Bukan yang di sini ya, tapi yang di sini ya. Nah, ini sebenarnya masuknya masih yang perifer ya. Tapi kalau kita mau koreksi kalium melalui IV perifer, jangan yang pakai yang ini, tapi pakai yang ini ya. Karena ini udah nggak dihitung ya. Jadi kita harus langsung dari yang vena yang di sini ya, vena brachialis ya. Oke. Nah, konsentrasi bagaimana tadi? Nah, kalau konsentrasi itu semakin pekat maka akan semakin mengiritasi ya, semakin resiko untuk terjadinya plebitis dan bahkan bisa terjadi nekrosis ya. Nah, kita tahunya bagaimana? Kita lihat dari sini, ini sediaannya ya, ini KCl. Nah, ini di sini sudah tertulis nih osmolaritas ya. Nih lihat ini KCl 25 mili ya. KCl 25 mili itu isinya 25 mg. Jadi ini konsentrasinya 1 mg per cc. Ya, jadi kalau 25 mg, 25 cc berarti 25 mg. Nah, kalau yang konsentrasi segitu nih osmolaritasnya berapa nih? Yaitu sekitar 2 miliosmol per mililiter ya. Nah, yang dikatakan sebagai cairan pekat itu kalau di atas, kalau nggak salah itu di atas 600 ya, di atas 600 miliosmol per liter. Jadi ini 2 miliosmol per mililiter berarti sekitar 2000 miliosmol per liter ya. Jadi ini sangat pekat. Oke, kita bandingkan dengan cairan pekat yang lain, yaitu yang ini, Bignat. Ini yang setahu saya yang sangat pekat ya. Ini Bignat itu, ya ini Melon ya, Melon 84 atau Bignat itu, ini isinya 25 mg per 25 mili ya, atau 1 mg per mili itu osmolaritasnya sama ternyata ya. Jadi ini 2 miliosmol per mililiter atau sekitar 2000 ya. Jadi ini 2000. Nah, bandingkan dengan infus. Coba infus NaCl ada nggak? Coba lihat. Nah, NaCl itu tuh. Berapa miliosmol ya? Nah ini ya. Ini osmolaritas dari NaCl ini normal salin itu sekitar 300 ya. Bandingkan dengan yang ini berapa? 2000 tadi ya, kita 2000. Ini cuma 300. Ini isoosmol ya, isoosmolaritas ya. Jadi ini yang sesuai dengan kepekatan sesuai dengan darah kita ya. Jadi ini yang normalnya. Nah, sedangkan ini 2000 ya, jadi ini sangat pekat. Jadi ini nggak boleh kita koreksi KCl langsung seperti ini, walaupun sebenarnya dengan central line ya. Nah, jadi kita caranya bagaimana? Nah, ini kita harus encerkan. Nah, pengencerannya berapa? Nah, di guideline itu dikatakan bahwa kalau kita mau IV line-nya perifer, kita biasanya encerkannya itu 10 mg dalam 100 cc. Jadi pakai yang piggyback ya, yang NaCl NS yang piggyback yang 100 cc. Nah, untuk khusus KCl dia pengencerannya harus dengan NS ya. Kenapa? Karena nggak boleh yang dextrose. Kenapa? Karena kalau dextrose itu memicu insulin. Jadi insulin itu efeknya hipokalemi. Jadi kalau kita kasih insulin maka akan masuk kalium dari darah ke jaringan ya, sehingga terjadinya hipokalemi di dalam darah ya. Jadi kita pengencerannya harus NS ya. Nah, pengencerannya itu tadi kalau 10 mg itu diencerkan dalam 100 cc. Intinya kita mengencerkan itu supaya apa? Supaya jaringannya nggak pekat. Pekat itu batasannya berapa? 600 ya. Pokoknya kalau udah di bawah 600 mungkin kita sudah cukup aman untuk kita berikan melalui IV line ya. Jadi misalnya kalau kita encerkan ini 10 mg dalam 100, berarti ini kan kita 10 kali lipat pengencerannya dari ini kan. Kita encerkan tadi ini 2000. Kalau kita encerkan 10 kali lipatnya, berarti jadi berapa? Kalau 10 mg dalam 100, berarti jadi 200 miliosmol. Jadi kita mengenceran itu prinsipnya seperti itu. Tapi kalau di guideline dia kalau yang IV line dia 10 mg per 100 cc. Sedangkan kalau kita pakai yang bisa sampai 20 sebenarnya ya, pengencerannya itu 10 sampai 20 mg dalam 100 cc NS. Atau kalau dia pakai central line itu kita bisa encerkan 20 sampai 40 mg dalam 100 cc ya. Cuman masalahnya kita kan pasien-pasien jantung itu kan nggak bisa banyak-banyak ya. Jadi makanya itu memang sangat disarankan kalau kita pakai central line, karena kalau kita mau koreksi banyak-banyak dengan IV line-nya yang masih perifer, maka kita butuh pengenceran yang jauh lebih banyak ya. Jadi sedangkan pasien kita cairannya sangat kita ukur ya, terukur, terutama pasien-pasien gagal jantung nggak bisa
sekali banyak kita kasih cairannya. Jadi sehingga disarankan memang pakai central line. Nah, central line bisa sampai 40 ml dalam 100 cc ya. Tapi kita memang pada prakteknya kita seperti di harapan kita juga itu ya kadang-kadang kita bisa lebih sih, lebih pekat dari itu. Tapi memang syaratnya ini pakai central line. Intinya jangan sampai dia tanpa pengenceran ya, karena tanpa pengenceran dia 2000 ya, sama seperti Big Nut ya, ini sangat pekat sekali ya. Oke, nah itu yang pertama tadi kita konsentrasinya. Nah kalau yang tadi pakai central line kita 20 sampai 40 mg dalam 100 cc NS ya. Nah kalau yang kedua apa? Yang kedua itu adalah kecepatannya. Nah kecepatannya bagaimana? Kecepatannya juga berpengaruh karena kita nggak bisa ngasih cepat-cepat KCL karena apa? Itu bisa terjadi namanya hiperkalemia, brief hiperkalemia. Jadi kalau kita kasih cepat itu otot-otot jantung kita mengalami hiperkalemia sejenak. Nah, sehingga terjadilah gangguan aritmia juga sama-sama ujung-ujungnya, yaitu bisa terjadi PF, bisa terjadi asistol. Nah, ini hati-hati ya, jangan, kecepatan ini sangat penting. Kecepatannya berapa? Kalau dia pakai IV line biasa, itu kita bisa yang ini. Kita bisa kalau yang very fair itu 10 sampai 20 mg dalam 1 jam. Ya, jadi kalau kita mau kasih 20 mg, kita habiskan dalam 2 jam, ya. Berarti kan kita 200 cc habis dalam 2 jam, karena kan 10 mg per 100 cc, ya. Itu kalau pakai vena perifer. Tapi biasanya pada prakteknya kita memang karena kita sangat terbatas cairan, biasanya kita habiskannya dalam 24 jam ya, misalnya 25 mg dalam 500 cc itu kita habiskan dalam 24 jam pada prakteknya ya. Ini sebenarnya tidak ada di guideline ya, tapi memang pada sehari-hari kita biasanya seperti itu pada pasien-pasien jantung ya, karena kita nggak bisa juga memberikan cairan terlalu banyak ya. Tapi kalau di guideline ya, guideline AHA itu dia seperti itu ya, jadi 10 sampai 20 mg per jam ya, bisa kita habiskan dalam 1 jam dengan pengenceran yang tadi ya. Oke, nah kemudian kalau pakai central line gimana? Kalau pakai central line dia kecepatannya konsentrasinya bisa lebih pekat, yaitu 20 mg dalam 1 jam, bisa lebih cepat ya. Jadi kita bisa misalnya 40 mg ya bisa dalam 2 jam ya, 20 sampai 40 mg per jam, jadi bisa lebih cepat. Kalau pasien cardiac arrest gimana? Kalau pasien cardiac arrest itu bisa kita lebih cepat lagi, yaitu dalam 10 menit, 10 sampai 20 mg dalam 10 menit kita bisa langsung berikan melalui central line. Kalau pasiennya cardiac arrest ya catatannya ya. Jadi ya memang disarankannya kita tetap harus pakai central line. Nah, untuk central line kita ngasihnya yang sebelah mana? Nah, sebenarnya bebas ya. Cuman kalau ini kan kalau central line ini ada yang proksimal, ada yang distal biasanya yang tengah ya. Nah, distal yang tengah, kemudian yang proksimal kiri kanan medial ya. Nah, ini biasanya kita bebas aja ya. Bebas aja yang mana, yang pasti ya semuanya bisa dipakai ya. Tapi memang diusahakan memang jauh dari kulit ya, jangan yang proksimal. Kalau saya sih pribadi jangan yang proksimal ya, karena ini proksimal ini lebih dekat ke kulit ya, karena dia yang dekat. Cuman sebenarnya kalau dia terpasang dengan baik sebenarnya nggak ngaruh sebenarnya ya. Dan juga kalau di distal ini mungkin kalau dia kecuali dia pakai CPV ya, kalau pakai ukur tekanan vena sentral ya jangan yang ujungnya juga. Dan di guideline juga jangan masuk ke dalam RA langsung ya. Jadi memang dia kalau bisa sih di luar dari RA, karena kan memang biasanya juga kita pasang central line kan di perbatasan antara vena cava superior dengan RA atau right atrium. Tapi kadang-kadang ada yang memang sampai terlalu dalam, sehingga dihindari juga sebenarnya yang di bagian distal. Tapi sebenarnya kalau pemasangannya benar nggak masalah sebenarnya di distal ya. Jadi yang paling aman, kalau saya sendiri paling aman ya yang di medial ya, yang di pertengahan, bukan di proksimal, bukan di distal. Jadi yang di pertengahan. Oke. Nah, kemudian itu tadi cara memberikannya, konsentrasinya, pengencerannya, dan juga kecepatan memberikannya seperti itu. Kemudian ada lagi yang perlu diketahui adalah kalau kita hipokalemia, kita harus juga mengetahui dia kadar magnesiumnya ya. Jangan sampai kita koreksi kalium full, kita nggak tahu status magnesiumnya bagaimana. Nah, kita harus tahu dia biasanya hipokalemia juga berkaitan dengan hipomagnesemia. Kenapa? Karena magnesium itu berperan dengan
pada ekskresi dari kalium. Nah, jadi ekskresi kalium itu ada di distal nephron. Nah, di distal nephron itu ada namanya channel, ya namanya itu ROM channel atau ROMK, yaitu renal outer medullary kalium. Itu ROM channel itu apa? ROM channel itu dia itu kalau dia terbuka dia akan membuang kalium dari tubuh ke kencing. Jadi kalau dia terbuka dia akan terbuang kalium, itu membuang kalium kalium dari darah dibuang lewat kencing. Nah, magnesium itu berperannya apa? Magnesium ini dia bersifat inhibitor. Jadi kalau dia ada magnesium maka channel ini tertutup sehingga kalium nggak bisa keluar ke kencing, jadi kaliumnya tetap kadarnya nggak berkurang ya. Sehingga kalau misalnya pasien hipokalemia, hipomagnesemia, kita kasih kalium banyak-banyak sedangkan magnesiumnya nggak ada, ya sama aja karena kaliumnya akan loss lewat ginjal ya, jadi dia akan terbuang. Jadi itulah pentingnya magnesium, karena magnesium berperan pada ekskresi daripada pembuangan daripada kalium lewat ginjal ya. Jadi memang kalau ada hipokalemi cek magnesiumnya rendah atau tidak ya. Nah, kalau yang nggak bisa cek magnesium seperti di rumah sakit kami yang nggak bisa cek magnesium ya, kita blind saja ya untuk memberikan magnesium ya. Nah, selain itu magnesium juga berperan pada NAK ATPase ya, itu untuk pada channel di sel-sel ya, sel-sel jantung terutama, itu untuk menarik kalium dari ekstraseluler menuju intraseluler. Jadi banyak pun dia kalau dia nggak dipakai oleh jantung ya sama aja ya. Ya itu juga berperan juga dia di situ magnesium ya. Tapi tadi yang terutamanya itu pada yang ekskresinya ya. Jadi kita harus koreksi juga magnesium supaya kaliumnya nggak terbuang. Oke, caranya gimana? Caranya magnesium itu ya sama ya, pengencerannya sama pengencerannya ya. Karena ini juga kalau kita lihat di sini keenceran kepekatannya itu 3,2 miliosmol per mililiter atau sekitar 3.200. Ini pekat sekali. Nah, kita biasanya kita kasih 1 sampai 2 gram ya. 1 sampai 2 gram MgSO4. Nah, ini yang 40%. Kalau yang 40% itu kita artinya apa? Artinya ini ada 400 mg magnesium dalam 1 cc. Jadi kalau kita mau koreksi 1 gram, kita ambilnya 2,5 cc. Terus kita encerkan dalam NaS. NaS bisa 50 cc, bisa juga 100 cc ya. Nah, kita berikannya dalam berapa menit? Nah, biasanya kalau MgS4 kita berikannya, kalau dia very fair kita berikan dalam 1 jam ya, 60 menit. Kalau dia central line kita bisa berikan dalam 20 menit. Terutama pada pasien-pasien yang dengan aritmia ya. Jadi aritmia, terutama aritmia yang magnesium itu apa? Torsa de Poa atau VT yang polimorfik. Ya, jadi VT atau yang polimorfik. Nah, kalau ada muncul itu gambaran di monitor, kita harus lebih cepat lagi ya, jangan nunggu 1 jam ya, kita bisa lebih cepat, bisa dalam 10 menit ya, bisa dalam 10 menit. Tapi memang harus pakai central line ya. Tapi kalau pakai IV line tadi bisa aja, tapi dalam waktu 60 menit ya, 1 gram ya. Nanti kita cek lagi. Targetnya itu 2,2 ya. Tapi kalau nggak ada alat periksanya ya nggak apa-apa, kita blind saja. Biasanya kita paling nggak kita ada koreksi magnesium juga ya, magnesium 1 sampai 2 gram kita bisa lakukan koreksi. Nah, selain itu sesudah kita lakukan koreksi, kita juga harus cari tahu ya, penyebab daripada hipokalemianya ya. Contohnya penyebab dari hipokalemia ada banyak ya, ada singkatannya ada DRIP ya, diuretik ya, renal loss, kemudian intracellular shift, kemudian juga poor intake ya. Jadi kalau DRIP diuretik, nah berarti diuretik kalau kita banyak pakai furosemid itu juga bisa terjadi hipokalemia. Jadi kita perlu hati-hati kalau kita akan pasien jantung banyak pakai furosemid. Kalau udah pakai dia hipokalemia 2, sekian, jangan kita naikin furosemid terus ya, makin hipokalemia dia ya. Jadi kita kurangi mungkin kadar furosemidnya atau kita koreksi pol-polan. Tapi kan nggak bisa juga kita se agresif itu ya. Kemudian renal loss mungkin masalah di ginjal, kemudian intracellular shift. Nah, intracellular shift ini penting. Contohnya pada apa? Pada penggunaan insulin. Nah, jadi perlu hati-hati ya kalau kita pasien pakai insulin drip itu cenderung hipokalemia ya. Jadi hati-hati insulin drip, pasien-pasien yang dengan insulin drip. Pasien-pasien dengan nebu, inhalasi dari salbutamol. Nah, albuterol itu juga salbutamol itu
menyebabkan hipokalemia ya. Jadi kalau pasien-pasien dengan terapi itu kita hati-hati juga untuk terjadinya terjadinya hipokalemia ya. Kemudian poor intake, nah juga poor intake, nah itu pentingnya. Makanya kalau pada pasien jantung, pada pasien-pasien jantung dengan furosemid itu perlu intake kaliumnya ditingkatkan dengan apa? Dengan diet ekstra pisang ya. Jadi ekstra pisang 3 kali sehari harus kita berikan pada pasien-pasien dengan furosemid ya. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanya mengenai ini? Apa tuh? Oh, melon nggak sih, cuma untuk perbandingan aja. Itu untuk melon nanti mungkin di sesi berikutnya ya. Ya, oke, ada yang mau ditanya kira-kira tentang ini, tentang koreksi KCL ya. Oke, teman-teman ya, gitu cara koreksi KCL ya. Nah, diusahakan pakai central line ya, terutama pada hipokalemia berat dan dengan tanda-tanda ataupun sudah terjadi aritmia maligna, VT, PF ya, itu jangan ditunda lagi, harus pakai central line ya, karena kita mau agresif ya. Begitu juga dengan magnesium ya, kalau udah ada torsa de poa, VT polimorfik, nah itu harus pakai central line supaya pasiennya jangan sampai arrest ya. Kalau arrest ya repot ya. Oke, mungkin demikian aja ya yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.